Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Bertemu lagi dengan Ustazah Ilmi yang selalu ceria. Baik anak-anak ustazah harapkan kalian juga selalu ceria ya nak. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4 tentang perkembangan teknologi transportasi. Dibuka ya nak bukunya 3D halaman 81. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi transportasi. Yang kedua, siswa dapat menuliskan keberagaman alat transportasi yang disukai di lingkungan sekitar. Yang ketiga, siswa dapat membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Yang keempat, siswa dapat menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Surah Al-Isra ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri litabtagu min fadlih innahu kana bikum rahima. Artinya, Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. Tafsirnya, Tuhanmulah yang memudahkan berlayarnya kapal-kapal di lautan untukmu dengan tujuan agar kalian bisa mencari rezeki dan karunia-Nya dengan usaha dagang atau lainnya. Sungguh Dia Maha Penyayang terhadap kalian dengan mempermudah sarana-sarana rezeki dan karunia tersebut. Baik anak-anak ustazah, kita lanjut nak ya. Halaman 81 tentang menyusun peta pikiran dari teks tentang perkembangan teknologi transportasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui informasi tentang perkembangan tram dan tenaga uap. Alat transportasi tram berkembang terus, sehingga sekarang kita dapat memanfaatkan alat transportasi kereta api selanjutnya. Kita juga mengenal kereta rel listrik. Nah, ayo cermati informasi dari teks tentang perkembangan kereta rel listrik. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah dengan menandai kata-kata pada teks yang belum kita ketahui artinya, dan carilah arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah itu, dari teks tersebut kita dapat menemukan gagasan pokok setiap paragraf. Gagasan pokok tersebut dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Baik anak-anak ustazah, kita baca sama-sama nak ya. Perkembangan kereta rel listrik atau disebut dengan KRL. Kereta rel listrik, singkatnya KRL, merupakan alat transportasi modern yang berkembang cukup pesat. KRL mulai ada di Indonesia sejak zaman kolonial. KRL menggunakan tenaga listrik dan beroperasi sangat cepat. Sebagian besar masyarakat di Indonesia memilih KRL sebagai alat transportasi. Selain harga tiket yang murah, KRL juga dinilai lebih efisien dan aman. Saat ini KRL melayani rute Jabodetabek. Namun, pemerintah terus berupaya meningkatkan layanan transportasi sehingga semua wilayah dapat dijangkau dengan menggunakan kereta api. Pada awal beroperasi, KRL menggunakan tiket manual bagi penggunanya. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, pengguna jasa KRL diharuskan menggunakan kartu elektrik.
Kartu ini berfungsi sebagai tiket yang memudahkan masyarakat agar tidak perlu antri membeli tiket. Nah, dari soal-soal dari teks tersebut kita ada soal, yaitu mencari arti kata kosakata yang digaris bawahi pada teks tersebut. Kereta. Arti kosakata dari teks kereta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kendaraan yang beroda. Modern. Dalam arti kosakata KBBI, modern artinya terbaru. Transportasi. Dalam arti kosakata dalam KBBI transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Efisien. Arti kosakata dalam KBBI adalah tepat atau sesuai. Rute. Arti kosakata dalam KBBI adalah jarak atau arah. Operasi. Arti kosakata dalam KBBI adalah tindakan. Elektrik. Arti kosakata dalam KBBI adalah listrik. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita dapat menuliskan informasi tentang alat transportasi. Dan jenis-jenis alat transportasi terdiri atas transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Kita sudah mempelajari perkembangan teknologi transportasi darat. Transportasi laut sangat bermanfaat bagi kita. Wilayah kita terdiri atas perairan dan daratan tertentu. Tentu memerlukan transportasi laut yang memadai. Demikian juga transportasi udara. Tidak kalah pentingnya, dibandingkan transportasi darat dan transportasi laut, dengan transportasi udara, kita dapat menempuh jarak yang lebih jauh dengan waktu yang lebih singkat. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita perhatikan keberagaman kesukaan dalam penggunaan alat transportasi. Kalian sudah paham nak ya? Transportasi darat, contohnya mobil, motor, sepeda, kereta api. Nah, kalau transportasi laut seperti kapal, perahu. Kalau transportasi udara, contohnya pesawat terbang, helikopter. Nah, sekarang pastinya kalian biasanya menggunakan sepeda dalam jarak yang dekat. Kalian suka bermain sepeda? Pastinya suka ya, Nak. Nah, biasanya kalau bis dan mobil itu kita seperti dalam jarak di lingkungan kota. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita lanjutkan keberagaman kesukaan dalam penggunaan alat transportasi. Hampir semua orang pernah berpergian menggunakan alat transportasi. Berdasarkan alat penggeraknya, alat transportasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu alat transportasi tradisional dan alat transportasi modern. Alat transportasi tradisional menggunakan tenaga manusia dan hewan. Misalnya sepeda, becak, dan delman. Alat transportasi modern menggunakan mesin bermotor sebagai penggeraknya, misalkan mobil, sepeda motor. Nah, ada juga yang lebih suka dengan pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Ada juga yang lebih suka diantar menggunakan mobil. Ada pula orang yang lebih suka menggunakan kereta api.
Pemilihan alat transportasi dapat disesuaikan dengan karakteristik individu. Sekarang, semua itu termasuk keberagaman kesukaan di dalam menggunakan alat transportasi. Keberagaman tersebut harus kita hargai ya nak, agar kehidupan menjadi rukun, damai, dan tentram. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran menghias karya dengan teknik aplikasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari langkah membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Tentunya, kalian masih ingat bahwa bentuk dasar karya seni rupa dibuat dengan merekatkan potongan bagian hingga membentuk bagian utama. Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah bagian utama selesai adalah menghias. Menghias bagian utama karya seni rupa dapat dilakukan dengan teknik aplikasi. Teknik aplikasi dilakukan dengan cara menempelkan hiasan-hiasan pada bagian utama karya. Hiasan yang ditempelkan dapat berupa karton, kardus, kain, atau bahan lain yang sudah dipotong sesuai bentuk yang diinginkan. Jika hiasan terbuat dari kertas atau karton, bahan tersebut dapat digulung terlebih dahulu menggunakan gunting pada bagian ujungnya. Teknik tersebut akan membuat kertas atau karton terlihat lebih berisi sehingga timbul di permukaan saat diaplikasikan pada karyanya. Baik anak-anak ustazah, sekarang sudah paham ya nak tentang menghias karya dengan teknik aplikasi. Kita lakukan setelah bagian utama selesai adalah menghias. Menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Bisa dibuka ya nak, halaman 82. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan satuan baku. Satuan baku yang sering kita gunakan antara lain sentimeter dan meter. Sentimeter singkatnya cm, meter singkatnya adalah m. Untuk menentukan keliling berbagai bangun datar, caranya sama, yaitu dengan menjumlahkan panjang sisi-sisinya. Nah, sekarang perhatikan cara menghitung bangun datar. Kemarin kita pernah menentukan keliling bangun datar dengan petak satuan. Sekarang kita belajar menghitung keliling bangun datar. Cara menghitungnya, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu keliling bangun datar artinya menjumlahkan seluruh sisi atau tepian. Kita lanjut cara mengerjakannya ya. Ini adalah bangun datar persegi. Kita akan menghitung kelilingnya. Sisi bangun datar tersebut adalah 25 cm. Anak-anak masih ingat sifat bangun datar persegi? Insya Allah masih ya nak. Sifat bangun datar persegi artinya memiliki 4 sisi sama panjang. Perhatikan, sisi-sisinya sama panjang. Sekarang, jika di sini panjangnya 25 cm, maka pastinya di sisi sini juga 25 cm. Dan di sisi atas juga 25 cm. Sisi pinggir juga 25 cm. Pinter.
Sekarang kita tentukan nak keliling persegi. Karena sisinya 25 cm, jadi semua 25 cm, jadi kita tambahkan 25 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 25. Nah, hasilnya adalah 100 cm. Anak-anak masih ingat semuanya? Mencari perkalian, materi perkalian yang pernah dipelajari? Perkalian ada yang tahu artinya? Ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, jadi rumus keliling persegi adalah 4 dikali 25. 4-nya dari mana Ustazah? Dari sisinya. Sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dikali 25-nya dari mana Ustazah? 25-nya adalah dari ukuran dari sisi-sisinya. Sisi yang pertama 25, kedua 25, ketiga 25, keempat 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. Baik, benar, sama ya. Jadi hasilnya 100 juga. Dan menggunakan cara yang kedua, 4 kali 25 juga sama. Baik, sekarang kita belajar tentang menentukan keliling bangun datar persegi panjang. 20 cm adalah panjang. Ulang, 20 cm adalah panjang. A ke B adalah panjang. B ke C adalah lebar. Apa nak? B ke C adalah lebar. Jadi panjangnya ada berapa, yaitu 20 cm. Lebarnya ada berapa nak? 18 cm. Pintar anak Ustazah. Sekarang panjang 20 cm itu sama dengan yang di atas sama panjang. DAB sama dengan DC. AB sama dengan CD. Sama panjang. Nah, sekarang jika di panjang AB 20 cm, maka panjang CD juga 20 cm. Nah, sekarang BC lebarnya sama dengan AD. Nah, jika BC sama panjangnya dengan AD, berarti berapa nak lebarnya? 18 cm. Maka sisi lebar samping juga 18 cm. Sama ya nak, karena sejajar. Berbeda tadi persegi, yang ini sekarang persegi panjang. Yuk kita hitung keliling persegi panjang. Kita hitung ya nak. Keliling persegi panjang itu sama dengan 20 ditambah 18 ditambah 20 ditambah 18. Hasilnya 20 ditambah 18 sama dengan 38. 38 ditambah 20 hasilnya 58. 58 ditambah 18 hasilnya 76. Pinter anak-anak Ustazah yang soleh dan solehah. Sekarang kalian sudah paham. Nah,
Kalian perhatikan ya nak, keliling persegi panjang itu sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. 2 kalinya dari mana Ustazah? Karena tadi panjangnya ada 2, yang sisi sejajarnya ada 2, dan lebarnya juga ada 2, sisi sejajarnya ada 2, jadi 2 kali. Nah, panjang ditambah lebar. Coba kita lihat. 2 dikali 20 ditambah 18. 2 dikali 38. 20 ditambah 18 sama dengan 38. 2 dikali 38. Ayo hitung cara bersusun pendek ke bawah. Bisa ya, hasilnya 76 cm. Sama. 76 cm sama. Baik anak-anak Ustazah harap kalian sudah paham ya cara menentukan keliling bangun datar. Nah, nanti kalian bisa mencoba di halaman 83 tetapi tidak dikumpulkan. Silahkan dicoba-coba ya nak, dikerjakan sendiri di rumah. Sekarang bahasa Indonesia kesimpulannya, gagasan pokok tersebut dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. PPKN, keberagaman menggunakan alat transportasi harus kita hargai agar kehidupan menjadi rukun, damai, dan tentram. SBDP, teknik aplikasi dilakukan dengan cara menempelkan hiasan-hiasan pada bagian utama karya. Matematika, untuk menentukan keliling berbagai bangun datar, caranya sama, yaitu dengan menjumlahkan panjang sisinya. Kita akhiri. Terima kasih Soleh dan Solehah telah menyimak pembelajaran hari ini. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.